Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah doa ketika istri kita dalam keadaan hamil. Ya, tingkeban itu biasanya usia kandungan 7 bulan. Tetapi ya dari awal bagus yang bersangkutan istri kita juga suaminya ini ikut berdoa. Ini genting, ini penentuan calon anak kita ya ketika di kandungan ini diikhtiari. Termasuk ini ajaran-ajaran tentang doa. Ini ada doa ketika tingkeban. Ya, sebagaimana kita kemarin singgung, setelah Anda membaca surat Waqiah, surat Yusuf, surat Maryam dan sebagainya, ada nanti membaca doa ini. Nah, ini kita paling tidak ini akan memberikan makna dari doa yang kita baca itu. Ya, kita baca dulu, nanti kita maknani satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mubarik barik lana fil umri wal rizqi wad dini wad dunya wal walad. Allahumma ya hafidh ikhwat waladi ma dama fi batni ummihi washfihi ma ummihi anta syafi la shifaan illa shifaa'uka ولا تقدره سقما ولا مخروما اللهم صورنا في بطنها صورة حسنة جميلة كاملة وثبت في قلبه إيمانا بك وبرسولك في الدنيا والآخرة اللهم طول عمره وصحح جسده وحسن خلقه واصلح لسانه واحسن صوته لقراءة القرآن والحديث بجاه سيد المرسلين. Ya, Allahumma ya Allah, ya Allahumma ya Allah. Ini lafaz Allahumma ini ya asalnya dari lafaz ya Allahu. Ya, kalau ya Allahu, kalau iya-nya ya nida itu dibuang, ditambahi mim di setelahnya huruf H menjadi Allahumma, artinya sama, ya Allah. Allahumma ya Allah ya mubariku, wahai zat yang memberikan barokah. Jadi zat yang memberikan keberkahan itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mubariku, wahai zat yang memberikan berkah. Barik, berkatilah olehmu. Barik mugi paringono berkah Tuhan lana kepada kita. Ya, kita tahu makna berkah atau barokah itu ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikannya. Ini barokah namanya. Barik, berkatilah olehmu ya Allah lana kepada kita fil umri, di dalam umur, warizki dan rizki, wadini dan agama, wad dunya dan dunia ini, wal walad dan anak. Ya Allah, berkatilah olehmu ya Allah kepada kami, ya, berkah di dalam umur, berkah di dalam rizki kita, berkah di dalam agama kita, ya, dunia kita dan anak-anak kita. Ya, berkah dalam umur ini luas maknanya. Umur, ya usia Anda. Umur yang barokah itu yang umurnya selalu diisi untuk hal-hal yang baik. Selalu umurnya digunakan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini umur yang berkah. Umur yang tidak berkah, ya, umurnya untuk foya-foya, ya kan? Umurnya disia-siakan, ngalor ngidul ajeng napa ini maksiat, STMJ apa STMJ? Apa? Susu telur jahe itu iku. Sholat terus, maksiat jalan. Jadi ya Allah, kita minta barokah, semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Warizki, berkah dalam rizki. Semoga rizki yang kita peroleh, ya banyak rizki, ya pemberian Allah, ya luas sekali. Kita memaknai rizki biasanya duit, ya. Tapi sebenarnya nafas kita ini, kita bisa hidup ini, ya rezeki. Jadi di mana nih aku untuk duit, berarti orang untuk rezeki bukan. Luas sekali rezeki, ya apa saja pemberian Allah itu rezeki. Kalau Anda sudah habis stok rezekinya, matilah Anda. Jadi nafas kita ini rezeki. Semoga rezeki kita yang kita peroleh, ya kita kerja dapat upah, ya itu rezeki. Kita menanam di sawah-sawah kita dapat rezeki dari sana. Semoga semua rezeki yang kita peroleh dari sumber-sumber yang halal ini menjadi rezeki yang barokah. Amin. Wadini, dan berkah dalam agama. Artinya semoga kita dalam beragama, maknanya apa? Ya kita beragama adalah dalam rangka selalu menjalankan syariat Allah. Ya, menjalankan syariat Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah. Semoga kita berkah. Artinya bisa, ya diberi kemampuan oleh Allah, ya ada kan lafaz itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, ya, la haula, untuk bisa menjalankan taat, la haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa menghindarkan diri dari maksiat illa billah, kecuali mendapat pertolongan Allah. Sebetulnya kita bisa melakukan ibadah, bisa menghindarkan diri dari maksiat. Ya ini semua pertolongan Allah. Tidak boleh menyombong, wah aku pinter, kuat ibadah ya. Daripada kowe apa itu dok ibu. Jangan menyombong, kamu bisa bertaat melakukan ibadah, padahal itu ya kersane pangeran. Jangan menyombong, ngenyek liyane. Kau dicabut nikmat gue, kawus gue. Nauzubillah min zalik. Berkah di dalam agama, maksudnya ya kita berkah dalam menjalankan agama Allah itu. Di dalam agama apa? Di sana ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Semoga kita diberi yang berkah dalam agama. Maksudnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Wa dunia, ya. Dan semoga kita berkah di dunia ini. Artinya kehidupan Anda di dunia ini, semoga hidup di dunia kehidupan yang penuh berkah. Yaitu kehidupan yang berkah apa? Ya kehidupan yang ziyadah, bertambah-tambah kebaikannya. Semakin hari semakin bertambah kebaikannya. Paling tidak sebagai orang yang hari-harinya selalu bertambah. Berarti kalau yang ya standar dia tidak bertambah kebaikannya. Yang paling buruk tambah dino kok tambah maksiat, berarti nauzubillah min dzalik. Ini permohonan, artinya apa? Kita memohon kepada Allah, tapi ada ikhtiar kita harus berusaha untuk itu. Wal walad, dan ya Allah berkatilah, ya berikan berkah ya terhadap anak-anak kita. Ya, anak-anak yang barokah, kita punya anak-anak yang barokah, ya anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah. Ini maknanya begitu luas sekali. Allahumma ya mubariku barik lana fil umri war rizqi wad dini wad dunya wal walad. Allahumma ya hafidhu ikhfat waladi. Allahumma, hai Allah, ya Allah, ya hafidh, ya hafidhu
wahai zat yang maha memelihara, yang maha menjaga. Ikhfad, jagalah olehmu ya Allah. Ikhfad, mugi ngrekso tuan. Ya, ikhfad, jagalah olehmu ya Allah, waladi akan anakku. Waladi ing anak ingsun. Ini kalau yang berdoa, ya, ini ayahnya. Kalau Anda jadi ustadz diundang, ya, lafadz waladi ini, ya, ini dirubah. Ya waladahu, anaknya si Zaidun dan sebagainya. Ini waladi bisa diganti waladahu. Ya. Ini kalau kamu sendiri yang baca, ya, kamu suaminya yang hamil istrimu, ini waladi. Kalau Anda diundang jadi ustaz, ya, lafadz waladi ini diganti ya waladahu. Madama, selagi ada siapa walad, ya, walad anak tadi itu, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya si walad. Ya Allah, jagalah olehmu ya Allah, anak saya ini atau anaknya si Zaidun selama ada di dalam perut ibunya anak itu. Ya. Wasfihi, dan sembuhkanlah olehmu ya Allah kepada walad. Artinya, ya Allah sembuhkanlah anak itu yang di dalam kandungan istri-istri kita itu. Ya. Ma'umihi, beserta ibunya si walad, janin tadi. Ya Allah, jagalah, peliharalah, ya, anak saya ini atau anaknya si Zaidun selama berada di dalam perut ibunya, dan sembuhkanlah anak itu dan juga ibunya. Ini permohonan kepada Allah, semoga diberi kesehatan semua. Ini penting. Ini penting, peristiwa itu sangat penting ketika janin berada di dalam perut ibunya. Antas syafi la syifaan illa syifauka. Anta, adapun engkau, anta utawi panjenengan iku asyafi, zat kang moho menyembuhkan, zat kang marasaken. Anta, adapun engkau ya Allah, asyafi, adalah zat yang maha menyembuhkan. La syifaa, ya, la syifaa, tiada kesehatan, tiada kesembuhan, illa syifauka, kecuali darimu. Ini penting terkait kesehatan. Ya Allah, betapa peristiwa di kandungan itu. Ini doa kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga anak ini dikandungi dalam keadaan sehat. Kita betapa prihatin ketika tidak sehat. Sering kadang kita melihat itu kan. Ini dimohonkan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semoga bayi kita, janin, anak saya dan seterusnya ini bayi yang sehat dan seterusnya. Ini dimohonkan, minta berkah kepada Allah, semoga diberi kesembuhan, diberi kesehatan. Karena yang memiliki kesehatan itu Allah. Maka kita mohon kepada Allah. Wala tuqaddirhu saqaman. Wala tuqaddirhu, dan jangan engkau takdirkan ya Allah akan walad, sakoman akan penyakit, wala makruman, dan bukan pula bahaya. Ya Allah, jangan engkau takdirkan penyakit dan juga bahaya. Artinya semoga anak-anak kita di dalam kandungan istri kita itu, ya, tidak ditimpa penyakit, tidak ditimpa bahaya. Ada banyak bahaya di sana. Peristiwa itu ada kadang, ya, janin yang organnya tidak sempurna, ada yang macam-macam gitu, ya. Allah, ya Allah, ya Allah. Ada kadang yang, yaitu ada kembar siam, ya, dempet.
Ini kita mohonkan kepada Allah. Saat genting-genting seperti itu, selalu mohon kepada Allah agar janin yang ada di perut istri-istri kita itu diberi kesehatan dan dijauhkan dari bahaya. Allahumma sawwir ma fi batniha suratan hasanatan jamilatan kamilatan. Allahumma ya Allah, sawwir, mugi gambar Tuhan, artinya sawwir, bentuklah olehmu ya Allah, ya, suruh kita mohon agar kita dibentuk, artinya diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Allahumma Allah, sawwir, dibentuklah olehmu ya Allah, ma akan apa-apa fi batniha, yang ada di dalam perutnya janin tadi. Semoga janin yang ada di perut engkau bentuk ya Allah, ya, engkau bentuk ya Allah, suratan, akan rupa atau wajah, hasanatan, yang baik, jamilatan, yang indah, kamilatan, yang sempurna. Ya Allah, ini penting. Allah, kita kadang ada melihat, oh, ada yang terlahir dalam keadaan kurang sempurna. Ini selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga janin yang ada dengan istri-istri itu diberi rupa yang bagus, yang sempurna, dan seterusnya. Allah. Wasabbit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulika fid dunya wal akhirah. Wasabbit, dan tetapkanlah olehmu ya Allah, fi qalbihi, di dalam hatinya walad, janin tadi itu, ya Allah, tetapkanlah di dalam hati janin tadi imanan, akan iman, percaya, bika kepadamu ya Allah, wa bi rasulika, dan beriman pula kepada utusan engkau ya Allah, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fid dunya, baik di dunia ini, wal akhirati, dan di akhirat. Ya Allah, tetapkanlah di dalam hati bakal anak kita ini, janin, iman kepadamu ya Allah, iman kepada Rasulmu ya Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Wasabbit fi qalbihi imanan bika wa bi rasulika fid dunya wal akhirah. Allahumma tawwil umurahu. Allahumma ya Allah, tawwil, ya, panjangkanlah olehmu ya Allah, tawwil, mugi paring panjang Tuhan. Allahumma ya Allah, tawwil, panjangkanlah olehmu ya Allah, umurahu, akan umurnya walad, si janin tadi itu. Semoga si janin ini diberi umur yang panjang. Artinya umur yang panjang ini umur yang berkah. Jadi umur yang baik ya umur yang berkah. Artinya walaupun jumlah umurnya sedikit, tapi yang berkah itu umur itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kita maknai umur yang panjang artinya umur yang selalu diisi dengan kebaikan-kebaikan, bertaat kepada Allah. Wasahih, dan sehatkanlah olehmu ya Allah, jasadahu, akan jasadnya, tubuhnya si walad tadi, janin tadi. Ya Allah, sehatkanlah jasad, tubuh bakal anak kita itu. Allah. Saya juga, kamu perasaannya bagaimana ketika ini kan kita tidak tahu apa yang ada di dalam janin, apa di dalam perut itu. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Selalu mendoa itu kan? Iya. Ya Allah, ya Allah. Ini selalu. Jadi tidak hanya satu kali, selalu jadi wiridan Anda. Bagus selama bulan-bulan itu, dari awal 4 bulan, dari pertama 4 bulan, 7 bulan, seterusnya selalu dimohonkan ini.
memohon kepada Allah. Allahumma tawwil umurahu wasakhih jasadahu. Wasakhih, dan sehatkanlah jasadahu, akan jasadnya si walad. Wahassin, dan baguskanlah olehmu ya Allah khuluquhu, akan akhlaknya, budi pekertinya si walad. Ya. Wafsih, dan fasihkanlah lisanu, akan lisannya walad atau janin tadi itu. Waksin, dan baguskanlah sautahu, saut suara. Ya Allah, baguskanlah sautahu, akan suaranya si walad. Li qiraatil Qur'ani, bagi atau digunakan untuk membaca Quran. Ya Allah, semoga anak saya ini Engkau jadikan yang suaranya bagus. Suara yang bagus itu untuk selalu membaca Al-Quran. Kamu sendiri yang sudah jadi bapak ini suka baca Quran tidak? Dong-dongan, Pak. Oh, dong-dongan ya. Ini apa, terus terang ini. Jadi ya jangan dong-dongan. Ya paling tidak ketika habis sholat itu baca Al-Quran, baca Qul dan seterusnya. Bagus. Setelah doa Anda, kamu kalau mau sholat pakai wangi apa tidak? Jarang, Pak. Oh, jarang ya. Itu bagusnya. Setiap Anda mau sholat, siapkan beli parfum, ya pakai wewangian. Tempat kita bagus, cuci wewangian, wangi, baunya wangi. Musa banyak apek lah setelah sholat, wiridan sebentar misalnya, ya baca Al-Quran. Paling tidak setiap waktu ya, habis sholat maghrib, ya sambil menunggu isya, baca Al-Quran. Ini ada dalam doa kita. Tinggal setiap Jumat tok ya, Pak. Ini tidak setiap Jumat tok. Gitu ya. Itu penting. Niatnya apa ya? Niat dalam rangka mencari barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita sering membaca Al-Quran, kita diberi barokah tadi itu, barokah rizki, barokah umur, barokah agama, dan seterusnya. Ini doa kita, ya Allah, jadikanlah anak kita ini, baguskanlah suaranya. Maksudnya ya jadi anak yang selalu membaca Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, paham akan isi kandungan Al-Quran, dan nanti semoga juga bisa mengamalkan isi Al-Quran wal hadisi dan hadis. Quran hadis ini menjadi sumber rujukan kita beragama. Semoga anak-anak kita nanti itu menjadi orang yang bisa baca Al-Quran hadis dan akhirnya mampu memahami Al-Quran hadis dan bisa mengamalkannya nanti. Ya, walaupun kita ya pokoknya tahu pokok-pokoknya ya. Sholat ada dasarnya, apa dasarnya sholat? Di Al-Quran. Aqimus sholat dan seterusnya. Caranya sholat di mana? Diterangkan di hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita mencontoh praktek sholat dari Kanjeng Nabi yang dilihat, ditirukan oleh sahabat dan seterusnya. Nah ini, ya Allah, baguskanlah suara anak saya ini, artinya guna untuk bisa membaca Al-Quran wal hadis dan hadis bijahi sayyidil mursalin, berkat derajatnya penghulu para utusan semuanya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata bijahi ini artinya kita tawasul kepada Kanjeng Nabi. Semoga barokahnya derajat di Kanjeng Nabi, ya, seluruh permohonan kita di atas tadi itu ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira itu ya. Semoga ini panduan kecil tentang doa ini penting. Paling tidak kita berdoa dan tahu maknanya. Ya, walaupun global kita tahu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Kita memohon kepada Allah ya kesehatan, keselamatan janin yang ada di perut kita. Janinnya juga ibunya. Karena orang hamil mengandung itu juga tantangan, taruhannya nyawa. Ini loh, taruhannya nyawa. Wong lanang
kepenak. Iya. 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 Wong lanang ketemu wedok meteng, wetenge gede ya. Bisa bayangkan. Mungkin nek wis 70-an itu juga sulit tidur dia ya. Betapa kasihan. Ini harus punya perasaan nih suami-suami ya. Ini kita kondisi-kondisi seperti itu ini harus kita harus peka, sensitif dan seterusnya terhadap keberadaan istri kita dan apa yang ada dalam perut istri kita itu, yaitu janin calon anak kita itu. Saya kira itu, semoga kita bisa ya khususnya suami-suami yang istrinya di dalam keadaan mengandung ini selalu ikhtiar mohon kepada Allah, DP artinya ya bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi keselamatan dan seterusnya. Saya kira itu akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.